berbicara masalah kolam ini Pak ya. Ya. Kan ada yang saya pernah lihat itu ada pakai kolam terpal, Ya. ya kan? Ya ini kolam cor. Itu ada pengaruh nggak Pak sama ini atau cuman perawatannya aja yang lebih? Kalau masalah pengaruhnya itu ada, itu masalah perawatan. Ya. Karena lebih konsisten pakai beton ini, perawatannya, cara pembersihannya juga nyaman, cara pemanenan. Oh gitu ya. Terutama lebih itu, mudah. itu lebih mudah cara penanganannya juga di situ. Dan juga lebih awet ya Pak? Awet, nyaman, awet, gitu lah. Pembersihannya itu enak ya kan. Suhu juga lebih bisa dikontrol, ya kan Pak ya? lebih terkontrol artinya. Gitu. Biasanya kan kalau kolam terpal itu kelemahannya di suhu. Ya, Pak, suhu. Berarti ini kalau untuk paralon ini besar sekali nih Pak. Ini pembuangan nah, ini berapa ini kan paralon ada dua ini. Ya. Ini ada paralon yang dalam. Ya. Paralon yang dalam. Nah, ini cuma untuk pembuangan. Oh, ya. Ini untuk pembuangan. Atau pembuangan bawah ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini tutup. Oh, jadi yang ini. Lah ini. Yang ini untuk... Nah, gini lah. Oh. Ini apabila dicabut ini keluar dari sini bawah. Bawah sini, Mas. Ya. Ini masuk gini. Jadi, Okay. kalau ini ada kotoran isi gitu, jadi keluar dari bawah ke atas. Jadi lele nggak sampai keluar. Jadi lele nggak sampai keluar. Ya. Ini saringannya lah ya. Terus saluran ini, Mas. Oh, salurannya di ini sini. bawah ini semua ini kanan kiri ini ya. Sampai ke sana. Ini. Yang dibuat jalan ini ya. salurannya ini. Oke, mantap. Kalau yang ini pakai 4 dim kelihatannya ini. Ini 4 dim. 4 dim. Kalau yang tengahnya tadi itu 3 dim. 3 dim, 3 dim. Nah, kalau yang itu 3 dim itu kelihatan teman-teman. Itu 3 diman. Tapi yang kecil-kecil itu 2 diman. 2 diman. Nah, untuk menyalurkan dari sekatan-sekatan ini. Untuk membagilah istilahnya. Ya. Biar terkontrol. Mantap, ini berarti sudah tersistematis. Ya, harus. Harus ya, Pak ya. Jadi memudahkan kita kerja, nyaman, efisien, itu loh. Jadi dilihat tuh, kok enak, nyaman, sejuk. Artinya begini, kalau kita memelihara lele, sebelum kita memelihara, kita buat bagaimana nyaman seseorang sebelum kita terjun di dunia lele. Kita siapkan semuanya. Jadi supaya itu kita itu tertarik semuanya, di-cover semua, gitu loh. Kalau itu sudah tercover, wah semangatnya tinggi. Karena lele merupakan salah satu kesenangan, itu jelas untuk menghilangkan stres. Paling tidak itu. Kalau untuk berhasil membuahkan hasil yang sangat besar, sangat menjanjikan. Ya bukan saya berarti munafik. Di dunia budidaya lele bukan berarti saya itu harus berhasil terus. Enggak, saya juga pernah mengalami kegagalan. Tapi kegagalan itu merupakan salah satu pemacu saya untuk membagikan semangat bagaimana untuk kedepannya supaya berhasil yang lebih baik. Itu kuncinya. Oke, mantap. Itu teman-teman ya. Nah, tadi kan ada beberapa faktor ya Pak ya mempengaruhi lele, terutama cuaca, lalu air sudah ya kan. Nah, untuk airnya sendiri itu apa ya? Ada kriteria khusus nggak Pak? Mungkin dari pH, kandungan kimia. Gini, kalau air itu ya memang seharusnya harus begitu. Tapi kalau itu sebetulnya cara-cara seperti itu harus dilakukan pada di dunia udang. Itu yang sering saya alami karena di sini lele ini kan sering tiap hari diganti, gitu loh, diganti, ya toh. Jadi pH itu seakan-akan ya sulit untuk di cover, gitu loh. Iya, karena tidak seharusnya 2-5 hari harus menetap air ini karena setiap hari diganti, itu yang kesulitan. Tapi sebetulnya memang harus itu. Kalau yang namanya dunia budidaya memang harus itu sebetulnya, gitu loh. Jadi baik alkalinnya, ya toh, pH-nya, banyak sekali lah. Teman-teman seperti itu ya, unsur kimianya gitu ya Pak ya, kimianya harus diperhatikan ya. Oke, tapi ini kalau air sumur insya Allah nggak terlalu nggak terlalu tinggi ya untuk kimia sama pH-nya ya. Oke, mantap. Tapi juga perlu diingat Mas ya toh, dengan adanya kita itu dengan cara beton bukan berarti kita harus tidak bersih. Jadi setiap kita grading misalnya diayak cara gini ya. Nah, itu 15 hari sekali itu digosok kolamnya. Oh, kolamnya digosok. Digosok, harus bersih. Gitu loh. Karena apa? Dari sisa-sisa makanan kalau digosok, ini bisa menempel pada dinding-dinding. Oh, gitu ya, Pak ya. Kalau dinding-dinding itu, itu nanti timbul yang menimbulkan penyakit yang namanya prebio. Prebio ini kalau dibiarkan terus-menerus akhirnya menggumpal, akhirnya terjadilah parasit. Kalau parasit sudah menempel kepada lele itu yang sangat berbahaya.
Nah, satu-satunya jalan harus dibersihkan. Walaupun toh itu diganti airnya setiap hari tanpa digosok 15 hari sekali tetap kesulitan. Itu saran saya itu. Ya. Jadi bagi penggemar budidaya lele itu kebersihan harus jaga. Oke. Kunci utamanya kebersihan ya, Kebersihan, Pak, ya? kebersihan. Nah, itu teman-teman ya. Karena kan banyak teman-teman pemula lele ini, Pak, yang Ya. tanya ya kan. Kok lele saya kok tingkat kematiannya bahkan lebih dari 50%. Nah, Kadang-kadang ya faktor-faktor detail seperti itu yang ya, kadang nggak diperhatikan ya, Pak. ya, Oke. di situ. Mantap. Pak, ini berarti fokusnya ke pembesaran semua ini. Semuanya pembesaran. Pembesaran. Oke, mantap. Pembesaran semua. Berarti ini nanti kalau panen bisa berturut-turut ini, Pak ya? Berturut-turut. Oh, gitu ya. Jadi paling tidak yang ini sudah besar ini. Ini kan tebaran semuanya 350, Mas. Oh, yang ini. Semuanya ini Oh, sudah. semuanya. 350.000 semua ini. 350.000. Heeh. Mantap. Cuma cara tebarnya cuma selisih setengah bulan atau 1 minggu. Hampir sama lah, gitu loh. Oh, gitu. Berarti kalau panen 2 minggu sekali atau 3 minggu? Kadang 1 minggu sekali bisa panen. 1 minggu sekali 1 panen? minggu kali. Nah, itu. Karena terlalu Mantap, banyaknya teman. lele. Ini nanti kalau sudah siap panen semua. Ini mungkin insya Allah 1 minggu lagi sudah panen ini. Oh, ini Tempo ya. hari sudah 1 minggu panen ini. Gitu loh. Mantap, mantap. Oke. Pak, kalau dunia lele Gus Nur kan pembibitan ya, Iya. Pak ya. Ini di sini khusus untuk pembesaran. Kenapa memilih pembesaran, Pak? Kok nggak pembibitan? Nah, gini, itu kan karena saya memilih pembesaran itu kan begini, saya lebih mengutamakan pembesaran, atau belajar untuk ke pembibitan ini kurang memahami dan saya kurang ada minat. Itu loh. Oh, gitu. Itu loh. Dan itu waktunya juga pendek juga. Nah, bagi orang yang seneng di dunia pembibitan, beliau seneng karena bisa di dunia pembibitan. Tapi kalau saya menginginkan di sini karena saya lebih Lebih condong ke pembesaran berarti ya. ya. Ini mungkin ada pemula, Pak, yang lihat video ini ya kan Ya. tertarik dengan budidaya lele. Ini berarti sekali terjun ke lele itu harus memiliki apa ya, bidang khusus. Maksudnya kalau mau fokus ke pembesaran toh. Pembesaran, ya. Kalau mau fokus ke pembibitan aja, Iya. itu aja. Iya. Nggak boleh keduanya ya, Pak. Nggak boleh, sulit Ya. Sulit, ya. Oke. Sulit. Nah, itu teman-teman ya. Mungkin ada pemula-pemula yang ingin mencoba budidaya lele ya kan. Ya. Mungkin bisa contoh lah wejangan-wejangan dari senior kita ini Ya, Pak Joko yang sudah 8 tahun berkecimpung di dunia lele. Ya udah nggak kaleng-kaleng lah. Ya. Alhamdulillah. Bisnis itu ngelewati 5 tahun itu udah mantap. Alhamdulillah, ya. Karena seleksinya di 5 tahun itu Ya, kan, 5 Pak, tahun, ya. itu teman-teman. Habis ini 10 tahun loh, Pak. Ya, 10 tahun. Ya kita doakan semoga Ya. nanti 10 tahun kolamnya lebih Kolam dari lebih tambah lagi, lebih dari gitu, ini. insya Allah gitu. Oke. Mantap. Gitu loh. Ya. Pak, ini suka duka selama 8 tahun di dunia lele ini apa, Pak? Suka duka saya itu yang jelas sukanya pada waktu kita itu berhasil dengan ya semaksimal mungkin itu seneng, kan saya tidak mau kerja lain gitu loh. Oh, gitu. Kalau dukanya pada waktu cuaca ya toh. Cuaca itu sangat mempengaruhi sangat besar. Itu yang cuaca. Sehingga banyak lele-lele yang budidaya lele yang terguling ya. karena satu tidak bisa menangani cara bagaimana di situ. Itu tadi saya jelaskan, air sangat menentukan dan menunjang, bukan berarti ya toh cuaca itu tidak bisa ditanggulangi, tetap bisa. Jadi aturannya begitu. Bagaimana kita semua harus disiapkan. Pak, biasanya cuaca yang seperti apa yang mempengaruhi tingkat kematian lele, Pak? Panas atau hujan? Kalau panasnya terlalu berlebihan ya kita juga ada pengaruhnya. Lah, kita harus ada cara pergantian air yang rutinitas ini. Oh, ini ya. Nah, ya toh. Iya. Kalau hujan, ya ini hujan sangat bener eksperimen bener-bener penanganan eksperimen juga ini. Jadi perlu adanya penggantian yang total. Misalnya waktunya nggak pernah hujan, terus hujan pada waktu malam itu kalau kita nggak tanggap untuk menggantikan air itu banyak penyakit nanti tumbuh. Nah, makanya satu-satunya harus jalan diganti total. Tujuannya amoninya nggak naik gitu loh.
Oh, gitu. Di Ya. situ. Nah, itu teman-teman ya. Oh. Nah, ilmu ini ilmu loh teman-teman. Saya tanyakan ini. Jadi juga yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan yang pemula, barangkali nanti mau belajar isinya. Jangan misalkan kita merasa sok bisa lele itu gampang, itu mudah, itu jangan. Paling tidak lihat dulu bagaimana cara prosesnya di tempat-tempat lain di situ. Karena lele juga memang meyakinkan bagi orang-orang yang mampu atau bisa mengelola, tapi yang tidak mampu banyak yang guling ya Pak. Yang guling di situ. Lelenya ini kebanyakan masuk ke restoran, ke warung-warung pinggir jalan atau gimana Pak? Nah, ini kan langsung di cover oleh pembeli pengepul gitu ya. Pengepul langsung. Jadi nggak tahu, karena saya nggak tahu. Oh, gitu ya. Langsung. Tapi kalau di lele ini terjadi pergejolakan harga nggak Pak? Oh, pernah terjadi. Pernah terjadi. Pernah terjadi pada ada momen-momen tertentu. Misalnya pada lele itu beludak. Ya. Itu ada suatu hambatan. Terus musim lebaran, saya tempo hari lebaran itu pernah terganjal saya. Terganjal. Saya terganjal itu. Wah, itu juga bikin mumet itu. Oke. Berarti harganya juga naik turun ya, Pak ya? Kalau harga misalnya naik turun biasa wajar. Terus buangnya yang nggak bisa itu yang bikin mumet. Wah, sudah turun tapi nggak bisa. Ya, tapi ada langkahnya bagaimana supaya ini nanti bisa keluar. Bisa gak sampai lele itu ukurannya gak kelewat besar. Kan lain lagi kalau sudah kelewat itu. Iya. Nah, kita cara makannya aja gitu ya, dikurangi aja. Di cara makannya dikurangi, biasanya 2 porsi atau pagi dan sore 1 porsi aja. 1 porsi sehari. Di situ. Oke, nah itu teman-teman salah satu tips lah yang dibagikan oleh Pak Joko ya kan. Sempat jual harga tertinggi berapa Pak? 20 ya. 20. Waktu itu di 20 itu. 20. Lele cuma turunnya 19,5 20 itu naik turun jadi situ sudah. Oh, berarti lebih ke stabil ya Pak? Stabil itu. Tapi misalkan di harga 19 itu nutut dengan biaya operasi. Oh, nutut Mas. Nutut ya. Tinggal kita bisa mengaper dari cara penanganan aja. Gitu loh. Penanganan supaya kita bagaimana supaya lele itu pertumbuhan bagus, angka hidupnya banyak, di situ aja sudah. Itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, oke Pak, terima kasih untuk videonya di sore hari ini. Siap. Semoga rezekinya lancar. Amin. Kita doakan nanti tambah kolamnya juga lancar juga. Semoga lebih dari 50. Iya. Amin. Nah, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini ya kan. Mungkin ada teman-teman pedagang, pengepul lele yang lihat video ini tertarik dengan lele-lele yang ada di sini. Silakan nanti nomor Pak Joko nanti saya sertakan di bawah video. Ya teman-teman ya. Itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.